Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatoni Permana dari kelas 2 kelas 10 dengan MPM 15 11 8440. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas soft skill saya, yaitu tentang manajemen layanan sistem informasi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume jurnal. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang resume jurnal, pertama-tama saya ingin kalian semua memahami apa itu arti resume. Resume atau ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam sajian yang singkat. Sebuah ringkasan bermula dari karangan sumber yang panjang, jurnal, makalah, dan lain-lain, yang kemudian dipangkas dengan mengambil hal-hal atau bagian yang pokok atau inti dari karangan tersebut. Sebuah ringkasan tetap mempertahankan pikiran pengarang serta pendekatannya yang asli. Jadi, resume atau si ringkasan ini merupakan keterampilan memproduksi hasil karya yang sudah ada dalam bentuk yang singkat untuk mereview sebuah jurnal ilmiah atau paper ilmiah terlebih dahulu. Kita membaca keseluruhan dari isi jurnal atau paper, dan tahap selanjutnya kita mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri. Pengertian dari jurnal atau paper tersebut ini adalah hasil tugas resume mata kuliah Manajemen Perkantoran BAB Tata Kearsipan. Mungkin ini bisa menjadi contoh dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Yang pertama di resume jurnal. Di resume jurnal ini kita akan menulis pertama-tama yaitu judul jurnal. Sebagaimana contoh misalkan judul jurnal pengelolaan kearsipan pengurusan, pengendalian dan pengelolaan arsip kantor camat. Nah, dari situ kita dapat meringkas lagi judul jurnal menjadi pengelolaan kearsipan, yang misalkan kita sebut volumenya volume 1 nomor 1 tahun 2012, dan tahun jurnal ini dibuat tahun 2012, penulis Karisma Ade, reviewnya bisa kita ambil contoh Ratna Binti Nur Kusumawati pada tanggal 11 September 2016. Dalam resume jurnal ini pertama-tama kita menentukan latar belakang. Nah, sudah latar belakang, kita langsung melanjutkan ke bagian yang selanjutnya yaitu tujuan. Karena resume jurnal ini kita mempersingkat keseluruhan dari isi jurnal, jadi kita hanya perlu merangkum hal yang pokok saja, seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, kesimpulan, kelebihan penelitian, dan kekurangan penelitian. Selanjutnya saya akan coba untuk mereview jurnal manajemen layanan sistem informasi yang sudah saya cari melalui sumber-sumber tertentu. Yang pertama di sini saya mempunyai jurnal review jurnal tentang manajemen layanan sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Agenda pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar. Jurnal di sini dapat kita singkat lagi menjadi Jurnal SPEED, Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi volume 3 nomor 3. Edisi tahunnya 2011, penulisnya Yonatan Lilik Prihartanto. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang abstraksi. Abstraksinya yaitu kebutuhan akan sistem informasi agenda diperlukan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Karanganyar dalam mengelola pengagendaan surat masuk dan surat keluar. Berdasarkan alasan tersebut, maka dibuat aplikasi sistem informasi manajemen agenda yang dapat membantu mempermudah mengelola surat masuk dan surat keluar pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Karanganyar. Pada saat ini, prosedur yang diterapkan pada manajemen surat masuk dan surat keluar pada BPPT Kabupaten Karanganyar mulai dari penerimaan, pembuatan, penyimpanan, pendokumentasian, hingga verifikasi surat semua dilakukan secara konvensional. Dokumentasi surat masuk dan surat keluar hanya berupa penulisan di buku besar. Selanjutnya, kita mempunyai kata kunci di sini yaitu Sistem Informasi Manajemen Agenda dengan berjudul untuk resumenya Sistem Informasi Manajemen Agenda pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar berbasis web, yang ditulis oleh Yonatan Lilik Prihartanto. Jurnal review untuk Sistem Informasi Manajemen Agenda pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar. Yang pertama kita mempunyai latar belakang. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu atau
BPPT Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu instansi dalam negeri yang menerapkan sistem informasi. Sistem pelayanan satu atap dengan slogan One Stop Service ini menawarkan berbagai macam layanan perizinan yang mungkin dalam pelaksanaannya tiap jenis perizinan memiliki ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan standar operasional yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, BPPT khususnya subbidang administrasi menerapkan sistem informasi manajemen satu pintu atau yang bisa kita sebut SIMTAP sebagai sistem utama dalam melaksanakan layanan operasional perizinan. Dalam pelaksanaannya, SIMTAP dibantu beberapa sistem penunjang baik yang berperan dalam hal pelayanan maupun dalam organisatoria BPPT, yaitu sistem informasi arsip perizinan yang dijalankan pada bidang informasi, pendaftaran, penanganan pengaduan, dan sistem informasi kepegawaian yang dijalankan pada bidang sekretariat. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Kendala apa yang dihadapi oleh bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar? Lalu bagaimana prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Pacitan? Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu menghasilkan sistem informasi manajemen agenda pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar. Lalu membuat sistem informasi manajemen agenda berbasis web yang dapat membantu dalam pencarian data surat dan mempermudah pemohonan surat dalam memonitoring surat yang telah dikirim. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yaitu ada pustaka, observasi, wawancara, analisis data dan sistem, perancangan sistem, pembuatan program, pengujian program, dan implementasi program. Kesimpulannya yaitu adalah penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam pelayanan perizinan dengan menggunakan komputerisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar. Ya mungkin itu ya singkatnya resume jurnal itu seperti apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak dipahami oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.